Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di channel Ngulik Horor. Channel ini menceritakan tentang kisah-kisah misteri. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan kisah misteri yang diambil dari YouTube-nya Ngulik Misteri dan ditulis oleh Edna Villa. Kalian juga dapat mengunjungi YouTube-nya Ngulik Misteri ya. Nanti link saya akan sediakan di kolom deskripsinya. Oh iya, di dalam cerita ini, nama dan tempatnya disamarkan semua ya, untuk menjaga privasi pihak yang terlibat di dalamnya. Yuk daripada kita lama-lama langsung saja kita simak ceritanya. Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini saya akan membawakan kisah misteri yang berjudul Pernikahan yang Tidak Wajar. Seperti apa kisahnya? Mari kita kulik ceritanya. Saya akan menceritakan suatu kisah pengalaman dari narasumber. Kita sebut saja narasumber ini namanya Rizky. Rizky mempunyai pengalaman pribadi tentang dirinya yang menikah dengan cara menggunakan perewangan atau media gaib. Awal ceritanya di tahun 2004 dia mengenal salah satu wanita, sebut saja namanya Gadis. Gadis ini memang sangat diidam-idamkan oleh Rizky semenjak dirinya masih duduk di bangku SMA. Tapi usia yang setara ini membuat keduanya susah untuk menjadi sepasang suami istri. Di suatu waktu Rizky yang berkunjung ke rumahnya Gadis dengan alasan untuk mengerjakan tugas. Bahkan hampir setiap minggu Rizky datang ke rumah Gadis, yang membuat orang tuanya atau keluarganya dari Gadis ini sedikit menaruh kecurigaan tentang kehadiran Rizky di rumahnya. Kakaknya Gadis pun pernah menanyakan apakah kalian ada hubungan apa tidak, dan Rizky pun menjawab hanya sekedar teman. Waktu itu Rizky memang menjawab hanya sebatas teman, belum ada ikatan pacaran atau status apapun. Tapi setelah hampir 2 bulan itulah seringnya Rizky datang ke rumahnya Gadis, membuat dirinya ditegur oleh kakaknya Gadis. Kalau misalkan kalian mau berpacaran atau bagaimana, silahkan. Tapi saran dari kakak, lebih baik kalian fokus dulu dengan sekolah kalian. Gadis juga sebentar lagi akan lulus sekolah kan? Itulah teguran dari kakaknya. Sampai singkat ceritanya, akhirnya keduanya lulus dari sekolah, dan Gadis yang melanjutkan ke jenjang selanjutnya, yaitu melanjutkan kuliah di salah satu perguruan tinggi di wilayahnya. Sementara Rizky yang memang dari keluarga yang kurang mampu, dia lebih memilih untuk mencari pekerjaan. Dengan pekerjaan itulah hubungan antara Rizky dan Gadis mulai renggang, karena Rizky yang bekerja di kota besar, yang 3 bulan sekali Rizky baru bisa pulang. Sementara Gadis juga sibuk dengan kuliahnya. Keduanya yang jarang berkomunikasi karena waktu itu alat komunikasi berupa HP itu masih terbilang mahal dan merupakan barang yang sangat mewah, belum seperti sekarang ini. Dengan begitu komunikasi keduanya menggunakan surat, itu pun 1 minggu baru sampai. Singkat ceritanya 1 tahun hanya beberapa kali keduanya bertemu. Namun ternyata Gadis yang selama ini diidam-idamkannya dekat dengan teman laki-laki yang lain yang saat itu kuliah dengannya. Rizky yang sudah menaruh kecurigaan terhadap Gadis, akhirnya dia melakukan sesuatu yang di luar kemampuan, yaitu dengan media gaib.
dia mendatangi salah satu dukun untuk meminta entah itu barang ataupun indikasi, dengan tujuan untuk mempengaruhi pikirannya Gandis. Setelah mendapatkan benda dari dukun tersebut, Rizky pun menggunakan media gaib itu yang ditaruh di dompet dan selalu dibawa setiap saat. Dan secara cepat benda itu pun bereaksi. Gandis yang mau diajak jalan-jalan, yang mau diajak kemana-mana dengan Rizky. Tapi semua itu berkat benda yang dimiliki oleh Rizky. Setiap minggunya Rizky datang ke dukun agar kemampuan dari benda yang dipegang itu akan terus bereaksi. Setelah 3 bulan hubungan mereka kembali merenggang. Gandis yang harus kuliah sementara Rizky sendiri harus kembali bekerja. Di sini Rizky sendiri mengira kalau dirinya ini sudah mapan. Dia pun ingin segera meminang Gandis, tapi waktu itu keluarganya Gandis menolak dengan terus terang. Gandis itu kan masih kuliah, kalau kamu mau menunggu ya silahkan, tapi belum tentu kapan selesai kuliahnya. Ternyata pihak dari kedua kakaknya Gandis tidak merestui hubungannya dengan Gandis. Itu membuat Rizky setiap hari datang dengan maksud membujuk kakaknya untuk merestui dirinya dengan Gandis. Tapi ternyata semua itu tidak mudah. Rizky akhirnya lagi dan lagi harus kembali datang kepada dukun agar seluruh keluarganya Gandis bisa tunduk dan patuh terhadap dirinya. Singkat ceritanya, sampai kuliahnya Gandis ini sudah semester akhir, tinggal beberapa bulan lagi kelulusan. Orang tuanya Gandis yang dulu sempat memberikan izin untuk dirinya bisa mendapatkan Gandis. Tapi di balik lampu hijau dari orang tuanya itu ada kakaknya yang terang-terangan tidak mengizinkan Rizky menikahi Gandis. Dengan alasan karena mereka secara usia sama. Jika usia itu sama, yang ada hanya berantem karena pola pikirannya sama. Waktu itu Rizky yang ditentang oleh kakaknya secara pengaruh media gaib. Kakaknya memang sudah tidak berkualitas lagi. Lalu kemudian Rizky datang lagi ke dukun. Dia meminta agar semua yang dilakukannya bisa bereaksi. Namun ternyata benda itu tidak mempengaruhi kakaknya ataupun orang tuanya Gadis. Hanya Gandis sendiri saja yang terpengaruh oleh Rizky. Sampai singkat ceritanya, Rizky masuk ke salah satu tempat pekerjaan yang baru. Waktu itu kebetulan memang jarak dari tempat kerja ke kampusnya Gandis itu lumayan dekat. Disinilah akhirnya mereka bertemu di salah satu kota besar tanpa sepengetahuan kakaknya dan juga orang tuanya Gandis. Setelah hubungan yang terjalin semenjak mereka bertemu, keduanya menyembunyikan hubungan mereka. Rizky yang memang ingin menikahi Gandis, dengan giatnya Rizky bekerja. Gandis yang sudah lulus kuliah dan sudah bekerja di salah satu perusahaan selama hampir 2 tahun. Dan Rizky pun sudah bekerja selama hampir 5 tahun. Rizky pun kemudian datang kepada orang tuanya Gandis dengan maksud dan tujuan untuk meminang secara langsung. Sementara kakaknya yang tahu hubungannya mereka di tengah-tengah jalan tanpa sepengetahuan keluarga. Kakaknya Gandis ini marah-marah, bukan maksudnya melarang, tapi setidaknya mereka ini punya etika untuk berhubungan. Namun orang tuanya menyuruh kakaknya Gandis agar tidak ikut campur sama perasaan adiknya dan akhirnya pun mengalah.
Gadis yang menerima pinangan setelah 2 tahun bekerja. Acara lamaran pun dilakukan seminggu setelahnya, dan dalam jangka waktu 1 tahun keduanya akan melangsungkan pernikahan. Semenjak gadis ini dipinang oleh Rizky, dirinya sudah tidak lagi bekerja, sedangkan Rizky masih bekerja di tempat yang sama seperti dulu. Namun dari situlah muncul masalah baru. Gadis yang tadinya suka dengan Rizky, namun dia bertemu dengan salah satu laki-laki yang dulu satu kuliah dengannya. Dari pertemuan itu, mereka berdua sering bertemu dan berkomunikasi, bahkan sering datang ke rumah orang tuanya gadis dan bertemu dengan keluarganya. Laki-laki itu diterima dengan baik, berbeda dengan Rizky. Nah, saat Rizky pulang dan langsung datang ke rumah orang tuanya gadis dengan membawa bingkisan, orang tuanya gadis ini seperti enggan menerima Rizky. Padahal Rizky yang pulang maksudnya ingin bersilaturahmi dengan keluarganya gadis. Dia datang dengan percaya dirinya karena sudah berhasil melamar gadis dan akan segera menikahinya. Rizky pulang dari kota besar datang dengan membawa bingkisan. Justru tanggapan orang tuanya gadis biasa-biasa saja. Padahal Rizky sudah melakukan yang sebaik-baiknya. Rizky merasakan dari orang tuanya dan juga seluruh keluarganya gadis ada yang janggal. Mereka semua sepertinya tidak suka dengan Rizky. Sampai 3 kali pertemuan dengan keluarganya gadis, semuanya seperti tidak suka dengan kehadiran Rizky. Usut punya usut, setelah ditelusuri oleh Rizky, secara nyata ada pihak lain atau orang ketiga yang menginginkan agar gadis itu menikah dengan dirinya, bukan dengan Rizky. Ditelusuri lebih dalam lagi, ternyata orang ketiga itu memang mempunyai niat ingin menikahi gadis. Tapi niat itu ditolak oleh orang tuanya gadis karena gadis sudah dipinang oleh Rizky. Namun berbeda dengan kakaknya sangat merestui hubungan gadis dengan orang ketiga itu. Dan yang lebih parahnya lagi, gadis justru yang menerima pinangan dari laki-laki itu. Padahal dia sudah menerima pinangan dari Rizky, tanpa dia memikirkan bagaimana sakitnya Rizky, bagaimana perjuangannya Rizky untuk mendapatkan gadis. Memang secara hukum belum ada yang namanya ikatan, namun Rizky sangat tidak terima dengan kelakuan gadis. Semenjak kejadian itulah Rizky datang lagi ke dukun. Dia mencoba dengan berbagai macam cara agar gadis kembali padanya. Dan disitulah Rizky diberikan aji-aji untuk menaklukkan hati gadis. Dan tidak lupa juga Rizky harus melakukan ritual setiap minggunya. Tapi pada kenyataannya benda itu tidak berfungsi untuk gadis. Setiap kali Rizky datang, gadis sudah tidak membutuhkannya lagi. Bahkan sampai pekerjaannya Rizky itu terbengkalai karena perasaannya yang kacau akibat orang lain yang ingin menikahi gadis yang sudah jadi tunangannya. Apa yang dilakukannya ini tidak mempan. Ternyata orang ketiga ini berkata kepada gadis dan juga keluarganya kalau ternyata Rizky menggunakan media gaib untuk mendapatkan gadis. Sontak saja Rizky kaget mendengar gadis dan semua keluarganya sudah tahu semuanya. Itu semua karena ulah dari orang ketiga yang memberitahu kalau Rizky ini menggunakan media dukun.
Namun semua itu secara fakta tidak bisa dibuktikan. Rizky yang datang lagi ke dukun untuk mengirim guna-guna atau santet untuk orang ketiga itu, agar laki-laki itu tidak bisa apa-apa dan tidak lagi datang ke tempatnya Gandis. Dengan media perantara dukun dan mahar dari uang tabungan untuk biaya pernikahan digunakan Rizky demi menyelakai orang ketiga dan agar jauh dari Gandis. Dalam waktu 2 minggu saja, laki-laki itu memang sudah tidak datang lagi ke tempat Gandis. Dan dikabarkan kalau orang ketiga itu jatuh sakit, yang membuat orang ketiga itu tidak lagi datang ke rumahnya Gandis. Pengaruh-pengaruh santet itu sudah menyerang orang ketiga berkat Rizky melakukan ritual dengan bantuan dukun. Setelah santet itu berhasil, Rizky akan menaklukkan keluarganya Gandis termasuk Gandis sendiri. Karena sudah beberapa tahun menggunakan media dukun semuanya gagal. Kali ini Rizky dengan menggunakan cara yang ampuh melakukan ritual sendiri selama 1 minggu lebih. Sampai akhirnya bisa menaklukkan semuanya. Rizky yang melihat orang tuanya, kakaknya termasuk Gandis sudah dipengaruhi oleh kekuatan yang dilakukan dengan ritual. Singkat ceritanya, mereka akhirnya disetujui dan langsung melangsungkan pernikahan. Orang tuanya Gandis dan juga keluarganya tidak mencurigai perilakunya Rizky. Sampai orang ketiga itu dikabarkan sudah sembuh. Tapi ia terlambat karena Rizky sudah mendapatkan Gandis. Dengan mata kepalanya sendiri, orang ketiga itu menyaksikan kalau Gandis itu sudah menjadi milik orang lain. Setelah pernikahan itu berlangsung di bulan pertama, bulan kedua setelah pernikahan tidak ada masalah. Tapi setelah Gandis sudah mengandung yang usianya sudah hampir 2 bulan, dia mulai merasakan pengaruh-pengaruh gaib yang dilakukan oleh Rizky. Seakan-akan kekuatan dari ritual itu mulai pudar. Dan Rizky yang memang sudah tidak melakukan ritual karena sudah mendapatkan Gandis, menurutnya sudah tidak perlu lagi menggunakan media dukun dan ritual yang pernah dilakukan dulu. Rizky mengaku kalau dia itu orang yang waspada, karena dia sadar dia menikahi Gandis itu bukan secara hati nuraninya Gandis, apalagi orang tuanya dan juga keluarganya yang pada dasarnya tidak setuju dengannya. Setelah 4 bulan lamanya hubungan keluarga antara keluarganya Gandis tidak ada masalah. Tapi yang membuat khawatir, pengaruh negatif yang diritualkan Rizky sudah semakin luntur. Rizky pun berusaha melakukan tirakat sewaktu istrinya sedang mengandung. Waktu itu Rizky berangkat lagi ke dukun dan berbohong kepada Gandis. Dia berujar akan pergi keluar kota untuk mencari pekerjaan. Rizky pergi ke dukun untuk melakukan tirakat, melakukan ritual sampai 1 minggu lebih. Namun tetap saja tidak membuat Gandis itu terpengaruh. Semenjak usia keduanya itu hampir 4 bulan, sama sekali ritual itu tidak berpengaruh kepada keluarganya Gandis. Kini Gandis sendiri pun sikapnya berubah terhadap Rizky. Dengan segala macam cara, dengan mahar yang besar, Rizky datang ke dukun. Beberapa kali melakukan ritual dan dibantu oleh dukun, tapi tidak semudah itu. Sampai anaknya itu dilahirkan, semua pengaruh jahat, pengaruh-pengaruh gaib akibat ritual yang dilakukan oleh Rizky justru menyerang balik kepada dirinya sendiri.
Dia sangat merasakan kebencian dari orang tuanya gadis yang dulu sayang dengannya. Setelah anak itu dilahirkan, usia kelahirannya belum 40 hari. Rizky dimusuhi keluarganya Gandhis, seakan-akan mereka semua sudah tersadar akan kelakuan Rizky yang memang secara tidak wajar menikahi Gandhis. Orang tuanya dan kakak-kakaknya Gandhis sangat murka terhadap Gandhis. Orang tuanya dan kakak-kakaknya Gandhis sangat murka terhadap Rizky. Saya lebih rela adik saya berpisah dari kamu daripada adik saya harus menderita dengan laki-laki yang tidak dicintainya, ujar kakaknya Gandhis menambahi. Anaknya Gandhis yang belum berusia 40 hari, tapi Rizky merasa sudah terasingkan dan dikucilkan di keluarganya Gandhis. Rizky pun kemudian mencoba datang lagi ke dukun. Kenapa saya tidak bisa lagi mempengaruhi kehidupan keluarga istriku, Mbah? Karena semuanya sudah kembali normal, bahkan sudah menyerang kamu kembali. Setelah istri kamu melahirkan, kekuatan dari ritual yang kamu lakukan akan luntur, jawab Mbah Dukun menjelaskan kepada Rizky. Suasana rumah menjadi panas setiap harinya. Rizky dan Gandhis bertengkar. Sekarang hati nurani saya sudah tersadar. Untuk apa saya menikah dengan kamu kalau saya tidak mencintai dan menyayangi kamu? Saya tidak tahu kenapa saya bisa menikah dengan laki-laki seperti kamu, ungkapan Gandhis menggebu-gebu. Ritual yang selama ini dilakukan oleh Rizky dengan tujuan untuk mendapatkan Gandhis. Dia tidak sadar kalau kekuatannya itu hanya bertahan selama Gandhis belum mempunyai anak. Dan apa yang Rizky lakukan dengan bantuan dukun yang tidak membuat seluruh keluarganya Gandhis terpengaruh dengan apa yang sudah diritualkan. Ternyata doa orang lain, yaitu seorang ustadz yang sengaja memagari seluruh keluarganya Gandhis, yang mengakibatkan ritual yang sudah dilakukan Rizky saat ini tidak mempan atau tidak sampai kepada keluarganya Gandhis. Rizky pun akhirnya sadar bahwa yang dia nikahi selama ini bukanlah Gandhis seutuhnya. Yang didapatkan hanya raganya, tapi secara hatinya hanya pengaruh jin atau hal gaib yang di tubuh istrinya, yaitu Gandhis. Setelah 1 tahun perceraian antara Gandhis dan juga Rizky pun terjadi. Namun Rizky masih berusaha untuk berdamai dengan Gandhis, tapi mereka tidak bisa lagi bersama. Walaupun masih tetap bertahan untuk anaknya, tapi semenjak kandasnya hubungan itu, setidaknya Rizky pernah mendapatkan pengalaman dan pembelajaran bahwa semua yang dilakukan itu ada resiko besar yang harus ditanggungnya dan menjerumuskan dirinya ke dalam kesesatan. Sampai akhirnya Rizky yang disadarkan oleh temannya untuk segera melakukan tobat dan diberikan pemahaman. Diberitahukan bahwa apa yang kamu dapatkan dari keinginan kamu menikahi Gandhis dijadikan pelajaran, bahwa selama ini yang diperjuangkan semuanya itu berasal dari perlawanan jin yang sengaja ingin menjerumuskan Rizky ke dalam lembah kesesatan dan hanya mendapatkan raganya saja, bukan hati nuraninya. Waktu itu Rizky belum sepenuhnya menerima, tapi lambat laun akhirnya Rizky pun tersadar dan tidak lagi melakukan hal-hal yang pernah dilakukan sebelumnya. Dengan cara datang ke dukun, dengan cara ritual, dengan cara hal-hal yang aneh maupun memiliki benda gaib. Setelah hampir 3 tahun lebih bertawakal dan berserah diri kepada Allah,
Alhamdulillah sekarang Rizky sudah mendapatkan istri yang benar-benar mencintai dan menerima dirinya apa adanya. Dan selesai. Semoga dari kisah ini kita dapat mengambil hikmah dan pelajarannya. Ambil sisi baiknya dan buang jauh-jauh sisi buruknya. Terima kasih untuk kalian yang sudah mampir di channel kami. Jika kalian tertarik dengan video kami, silakan tekan tombol like, share, dan komen. Tekan subscribe untuk mengikuti video-video kami yang selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Ngulik Horor.